Halo semuanya, kembali lagi di channel Softgrid bersama saya Iwan Safarudin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar membuat kode program untuk mengolah data bentuk string. Di video kali ini kita masuk di pelajaran OOP atau Object Oriented Programming, atau bahasa Indonesianya adalah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Di SMK ini kita di pertemuan ini kita di kelas 12, karena kelas 11 itu basicnya. Nah, di kelas 12 ini kita akan nanti lebih masuk ke dalam pembuatan aplikasinya. Nah, pertama ini kita akan membuat kode program nih, tapi kita hanya fokus mengolah datanya saja yang berbentuk string. Sebelum kita lanjut coding, pertama yang harus kita siapkan adalah kalian pertama harus punya sum atau Apache, ada PHP-nya. Kita belum masuk ke database. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menambahkan project di Sublime Text saya ini. Ini adalah aplikasi Sublime Text yang sudah saya buka. Browser yang digunakan nanti kita bisa menggunakan Firefox atau Google Chrome, terserah. Ketika Apache sama PHP-nya kalian sudah dijalankan, lalu nanti akan keluar seperti ini. Ya, sudah ada. Kalau saya menggunakan Ubuntu, Apache 2-nya sudah jalan. Kalian dibuka lalu Apache-nya di start. Jangan lupa di start ya. Kalau sudah, kita kembali ke Sublime Text. Lalu di sini di Sublime Text kita bisa menjalankan menu project. Kita klik add folder to project, nanti akan keluar window atau file explorer. Di sini kalau di Windows itu biasanya di sum htdocs ya. Lalu di sum htdocs kita buat folder baru, sum htdocs, pilih folder baru, new folder. Lalu di sini saya akan memberi nama PBO. Kalau sudah create PBO sudah dibuat, lalu saya akan open. Kalau sudah di open, maka otomatis di sini sudah ada foldernya PBO. Di sini ya sudah ada folder PBO. Kalau mau dijalankan, kita bisa kembali ke browser, kita akses di sini di URL-nya. Di URL ini kita perhatikan, di URL ini kita ketikkan localhost /pbo. PBO-nya gede karena tadi di foldernya kita buat gede juga. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini, index of PBO. Kenapa kok seperti ini? Karena kita belum punya indeks. Nah, oleh karena itu kita bisa tambahkan indeks di sini, tapi karena kita belum membuat website, kita tidak perlu. Nah, untuk membuat string, pertama saya akan membuat ini ya, misalkan biodata. Ini kita akan membuat file baru dengan nama biodata di sini PBO. Caranya gimana? Kita sorot nih folder PBO-nya, kita klik kanan, pilih new file, nanti akan tercipta ini apa ini namanya, workspace baru ya, file baru. Kita Ctrl S. Nah, di sini kita tinggal kasih nama. Misalkan di sini biodata.php. Biodata.php, kita enter. Yaps, nanti sudah tercipta file di sini biodata.php. Cara menjalankannya gimana? Localhost, kita akses kembali ke browser lagi, localhost /pbo /biodata.php, enter. Kosong, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena di sini masih kosong, belum ada apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, disinilah kita akan belajar OOP, Object Oriented Programming. Karena kita menggunakan bahasa PHP, Pak kok pakai bahasa PHP? Nah, kenapa? Kan di tempat lain pakai Java, bebas. Karena sekarang bahasa programmer rata-rata sudah OOP. Java boleh, C boleh, PHP, Python juga boleh. Karena di sini kita nanti kedepannya kita akan menggunakan framework web, maka kita menggunakan PHP biar lebih mudah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat tag PHP tab. Nah, kayak gini nih, ada pembuka, ada penutup. Tapi di sini yang penutupnya kita hapus saja. Kita hanya punya pembuka, sorry, kayak gini ya. Save, jangan lupa setiap habis ngetik langsung di save biar nggak hilang. Nah, di sini saya akan membuat yang namanya kelas. Karena ini kita OOP, harus kita membuat kelas dulu ya. Kelas spasi biodata. Save. Ini ya kurawal ya. Perhatikan di sini kita punya kurawal. Di sini biodata ini harus sama dengan nama filenya.
Karena nama filenya biodata, maka di sini kelasnya harus juga namanya biodata. Kalau depannya B-nya besar, maka di sini juga harus B-nya besar. Tapi karena di sini kecil, maka nama kelasnya juga harus kecil. Oke, biodata. Biodata itu punya apa saja sih? Biodata kan seperti kita, berarti dia biasanya punya nama. Kita di sini bisa kasih var dolar nama. Terus ada lagi setelah nama apa? Var dolar JK. JK itu apa? Jenis kelamin. Var dolar apa ya? Alamat. Var dolar phone atau nomor HP. Sudah sih. Ini kan sudah termasuk jangan phone. Karena kita masih string, jadi nama, jenis kelamin. Gak usah deh nama sama alamat saja, karena kita baru belajar namanya string. Nama sama alamat. Nah, sekarang untuk membuat objek, ini kan kelas, kan PBO kan Object Oriented Programming, pemrograman berorientasi objek. Untuk membuat objek kita sudah punya kelas nih. Caranya membuat objek adalah kita buat variabel di luar kurung kurawal ini ya. Kita bisa buat di sini misalkan dolar biodata. Kita mau buat biodata untuk siapa nih? Misalkan biodatanya si siswa. Jangan Iwan aja. Ada orang namanya Iwan. Terus kita new biodata. Nah, ini sudah termasuk namanya objek. Dari biodata kita sudah punya Iwan. Sekarang kita mau menampilkan namanya Iwan. Echo dolar Iwan nama gini. Jadi kita akan memanggil nama ini. Kita jalankan, kembali ke browser, kita reload. Kosong, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena namanya belum diisi. Kayak gitu. Ini kenapa harus pakai Iwan nama? Kenapa nggak langsung nama saja, Pak? Kayak gini. Oke, kita coba ya. Echo dolar nama dari sini. Kita kembali ke browser, kita jalankan. Ya, error. Dolar undefined variable dolar nama. Kenapa? Karena dolar nama ini di dalam kelas. Dia tidak bisa diakses di luar sini. Supaya bisa diakses harus ada kelas di luar sini. Tapi itu tidak boleh. Karena kita namanya kelas harus ada di dalam sini. Untuk membuat nama, ini ada isinya, kita harus buat namanya setter. Nah, di sini kita buat function public function set nama. Nah, public function set nama ini bebas, tapi di sini saya kasih pemisah. Setnya kecil, n-nya besar, nama. Kurung buka, kurung tutup. Di sini kita kasih dolar nama sama dengan petik-petik. Kayak gini ya, petik-petik, petik-petik. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita beli nama di sini, lalu nama ini akan dikirimkan ke sini. Caranya gimana? Di sini kita kasih this nama. This nama ini maksudnya apa? This nama ini adalah memanggil ini sama dengan dolar nama. Jadi nama yang dimasukkan ke sini nanti akan masuk ke sini dan ini akan dikirimkan ke sini nama. This, setiap ada this nama berarti ini adalah mengacu ke sini. Jadi yang ada di sini nanti akan mengirimkan datanya ke sini. Akan menjadi namanya si biodata. Bingung? Bingung, Pak? Ya gak usah dipahami. Kita langsung praktekkan saja. Nah, misalkan di sini nih. Dolar Iwan set nama. Nah, ini udah ada nih contoh. Set nama, enter. Kita kasih nama Iwan. Nah, udah dikasih nama nih. Kita coba echo ya. Echo dolar Iwan nama. Kita panggil. Yeps, tuh namanya Iwan. Udah bisa. Kenapa? Karena kita udah ngasih nama di sini. Namanya Iwan. Kayak gitu ya. Kita udah ngasih nama nih. Kita udah bisa ngasih nama. Kita tinggal buat alamatnya aja. Public function set alamat dolar alamat kurung kurawal, enter. Di sini this alamat sama dengan dolar alamat. Nah, di sini kita juga bisa ngasih dolar Iwan set alamat Jepara. Echo dolar Iwan alamat. Nanti keluar
nama dan alamatnya. Iwan Jepara. Nah, kita udah bisa manggil nama sama alamat. Supaya lebih lengkap, kita bisa cetak nih, kita buat function yang namanya untuk menampilkan dua ini, cetak, public function cetak. Nah, jadi nanti kita cukup manggil cetak di sini, $Iwan cetak. Kalau dijalankan nanti kosong harusnya. Kenapa? Karena dicetak belum ada apa-apa. Nah, di sini kita akan membuat biodata. Echo, nama saya adalah. Di sini kita kasih titik. Titik itu untuk menggabungkan string dengan variabel. This nama. Saya kecilkan ya biar kelihatan this nama. Lalu kita echo, kita kasih BR. Kenapa BR? Supaya enter. Terus echo lagi, alamat saya ada di titik this alamat, kayak gini. Terus echo lagi biar apa? Biar enter lagi, biar enggak salah. Oke, kalau sudah, ini sudah dicetak, kita jalankan. Nama saya adalah Iwan, alamat saya ada di Jepara. Nah, untuk membuat itu lagi, kita tinggal, misalkan ada lagi selain Iwan siapa, kita copy, kita blok ya, kita copy. Caranya blok gimana ya? Kita blok aja gini kan, dari sini kita blok, Ctrl C, kita ulang ya, blok Ctrl C. Kalau udah Ctrl V, ini Iwan ini kita ganti, biar ini bisa ganti cepet gimana, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, lagi. Ini kita ganti menjadi Lina misalkan. Nah, kayak gini, kita save, lalu kita jalankan lagi. Tuh jadi 2 ya, berarti ya. Nama saya adalah Lina, alamat saya ada di Jepara. Misalkan di sini namanya sudah terlanjur Iwan, terus kita akan ganti nama nih. Iwan, set namanya kita rubah menjadi James misalkan. Ini tampilnya nanti akan seperti apa? Kita cek. Yaps, namanya menjadi James. Kenapa? Karena walaupun di awal dikasih nama Iwan, tapi setelah itu namanya berubah jadi James. Maka yang terakhir inilah yang dieksekusi, makanya dia berubah menjadi namanya James. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan kalian bisa memodifikasi apapun ini. Ini namanya kelas. Nanti bisa dijalankan di program kalian. Nah, ini bisa nggak sih dimasukkan ke dalam file lain? Misalkan kita akan menjalankannya di file lain yang selain kelas. Nah, kita akan buat file baru nih, PBO new file, PBO di folder PBO ya, new file, kita save, kita kasih nama cetak underscore, saya zoom biar kelihatan, cetak underscore biodata.php. Nah, kita sudah punya file cetak biodata.php. Di sini kita cut ya dari biodata yang bawah tadi, kita cut, kita taruh ke sini, kita kasih PHP depannya, atasnya Kira-kira ini bisa jalan nggak sih? Cek biodata.php ya. Kita kembali ke sini, URL biodata ini kita tambahkan cetak depannya, cetak underscore biodata.php. Nah, jadinya error, kelas biodata tidak ditemukan. Lah, kok tidak ditemukan? Iya, karena kita belum menginclude-nya di sini. Supaya jadi kita harus include once, terus kita kasih nama biodata.php. Include once maksudnya ini diincludekan sekali saja biodata.php, maka nanti ini sudah menjadi bisa dijalankan tuh, bisa. Kita cukup menjalankan cetak biodata, nanti biodata.php sudah otomatis masuk ke sini. Nah, silakan kalian explore, kalian bisa membuat selain biodata seperti ada. Mungkin kalian membuat hewan, tas, buah, dan yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat coding.